Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gue bakalan ngasih spill ke kalian salah satu paketan yang kalau kalian pengen top up ini bisa jadi alternatif yang cukup baik. Apakah itu? Mari kita mulai. Ya, jadi kali ini gue bakalan bahas salah satu paketan dan juga mungkin bundle yang lain ya. Jadi di KVK atau nanti kalian datang ke mallnya sendiri, itu ada bundle-bundle yang kalian bisa peroleh dengan harga yang cukup menarik. Dan di sini mungkin kalian bisa lihat di sini ada bundle per sebulan sekali. Jadi setiap sebulan sekali bakalan diperbaharui mulai dari yang hadiah gratisan ini atau dari paketan-paketan yang ada di sini yang bisa kalian pilih ya. Dan soal ini worth it atau tidak, menurut gue pribadi enggak. Jadi untuk harganya yang 499 kristal ini tidak begitu worth it buat gua, apalagi untuk kalian yang berada di kingdom season 3 ke atas ya. Jadi ini menurut gua nggak worth it. Silahkan kalian cari via event kalau misalkan kalian mau nyari yang kayak gini nih, sumber daya kotak seleksi atau kotak-kotak bahan material ya. Kalau misalkan kalian punya uang berlebih ya ini juga nggak apa-apa sih kalau membeli, karena daripada paketan yang lain kan ini bisa dibilang baik atau murah gitu. Terus juga ada paketan buat delikasi, ini untuk kalian yang kesusahan mencari bahan untuk masak-masak. Jadi event masaknya masih ada, kalian kesusahan cari bahannya, kalian bisa untuk membeli paket ini. Dan paket ini cukup bersahabat ya menurut gua. Jadi di sini kalian bisa memilih apa yang ingin kalian beli di bundle ini. Dan tentu saja bundle ini itu dibatasi 1 hari 1 kali beli gitu. Entah sih di sini maksudnya dibatas 1 kali beli itu per hari atau bagaimana, gua nggak tahu karena gua nggak beli. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli ya ini masih worth it lah, karena memang untuk mendapatkan yang namanya bahan-bahan untuk masak itu cukup sulit, apalagi untuk kalian yang sudah menyelesaikan hampir semua quest yang ada gitu. Dan kalau misalkan masih ada yang kayak nanggung, mungkin bisa ditutupi dengan membeli paketan yang ini. Terus juga untuk paketan yang ini gua sarankan tidak beli. Karena setelah gua bertanya-tanya ke mereka-mereka yang sudah membeli, dia tidak terlalu signifikan sih hasilnya. Selain kalian cuma mendapatkan frame ini ya, tentunya kalau misalkan kalian suka, hadiah lainnya itu hampir tidak setara dengan harga yang 2000 kristal ini. Kalau harganya masih di angka 499, gue sih masih oke lah buat kalian sekedar mengkoleksi yang namanya frame. Tapi kalau harganya hampir 2000 kristal seperti ini, gue nggak rekomendasikan, apalagi buff yang diberikan hanya sekitaran seperti ini. Jadi minus 2 jam dari semua jenis pembangunan dan reset. Dan kalian yang memiliki frame ini, kalian bisa cek saja, ini sebenarnya 2 jam dalam artian pengurangan langsung yang ada di buff atau pengurangan di tab health.
Jadi di tab help itu biasanya pengurangannya antara 16 sampai 18 jam. Apakah dengan kalian membeli frame ini bisa menambah 2 jam lagi, yang awalnya 18 jam biasanya kalian pengurangannya langsung jadi 20 jam. Nah, kalau pengurangannya ada di tab help ini bagus. Tapi kalau enggak ya tidak cocok sih menurut gua. Itu aja. Jadi kalian bisa yang membeli istilahnya frame ini, kalian bisa tinggalkan komen di bawah kalian merasanya minus 2 jam ini ada di mana, di awal reset atau ketika tab help gitu ya. Terus ada limitless power juga sama, nggak gua rekomendasikan, walaupun kalian bisa pilih-pilih kayak gini ya, mau yang mana gitu untuk mendapatkannya atau untuk membeli apa yang kalian butuhkan. Hanya saja menurut gua ini tergantung urgenitas kalian, dan kalau misalkan tidak terlalu terburu-buru dan kalian tidak terlalu butuh, ya menurut gua mendingan gak usah gitu ya. Jadi bebas kalian saja maunya untuk di mix seperti apa paketan limitless power ini ya. Terus di sini juga ada abundance. Kalau misalkan kalian pengen beli juga sama sistemnya, tinggal dipilih-pilih saja sumber daya mana yang kalian butuhkan. Dan di sini selalu ada persentase diskon mungkin ya, ini maksud dari mulai 1.500, di sini ada 1000, anggap 1.500 juga gitu ya. Endless tunnel juga ya kalau misalkan kalian minat, tapi kalau gua ngeliat hadiahnya sih nggak worth it ya. Terus Asgard Trial ini buat kalian yang ingin lebih cepat untuk mengumpulkan ini sih ya, untuk reset totem. Cuman menurut gua ya kalau nggak penting-penting banget nggak usah deh, jadi ini gue skip juga ya. Itu sudah, jadi tinggal pilihannya limitless power atau abundant supply. Dua hal ini masih layak tergantung dari keadaan kalian ya. Kalau yang kalian punya akun farming banyak berarti abundant supply ini nggak perlu. Tapi kalau misalkan kalian punya misi yang istilahnya mepet-mepet dan kalian butuh segera, limitless power ini bisa jadi solusi. Entah itu kalian butuh buahnya atau kalian butuh point trap ini. Jadi di event tertentu, contoh Mobius Peak kan biasanya kita butuh hal-hal yang seperti ini urgent saat itu. Dan yang pengen gua berikan apresiasi cukup bagus untuk kalian yang tertarik membeli paketan ini, yang dimana ini adalah paketan yang cukup menarik. Karena kenapa? Di sini persentase diskonnya saja sudah nyampe 2.500, dan juga benefit ini bakalan kalian rasakan selama 30 hari atau 1 bulan. Benefit yang kalian dapatkan adalah peningkatan poin di standing post dan juga peningkatan koinnya juga sama, serta pembukaan kunci untuk komplit semua quest. Utamanya kalian yang sudah malas-malas untuk quest yang ada di standing post, ini sangat bagus ya menurut gua. Dan juga akses untuk membeli barang-barang yang istilahnya privilege tertentu dari paketan ini, seperti itu. Dengan kalian juga dapat bonus di awal berupa berupa koin 100.000 dan beberapa pernak-perniknya lain, dan itu cukup dengan 499. Dan kalau 499 ini masih worth it buat kalian, tapi dengan catatan seperti ini ya. Jadi di level fresh tag kalian untuk standing post, kalau kalian pengen membeli paketan tersebut, minimal kalian sudah ada di level 20 ke atas ya.
Karena kenapa? Di level 20 ke atas peluang kalian untuk mendapatkan yang namanya epic dan legendary quest itu lebih tinggi ketimbang kalian yang ada di level 20 ke bawah. Dan gua tahu banget rasanya untuk menyelesaikan satu misi ini misalnya ya, itu sangat-sangat merepotkan dan gua kadang juga males banget gitu. Cuman kalau kalian tertarik bisa banget untuk membeli paketan tadi. Dan di sini kalian nggak perlu capek-capek. Kalau misalkan ada misi banyak kayak gini, kalian cukup klik yang ini aja langsung komplit. Nah, di sini nanti kalian dapat hadiah bonus tambahan itu dikarenakan kalian tadi membeli paketan standing post itu sendiri ya. Seperti itu. Terus di sini dalam satu hari itu di refresh sekitar 3 sampai 4 kali dua. Nah, kalau misalkan kalian satu hari full nggak ngeklaim sama sekali, kalian bisa 3 kali nge-refresh untuk complete all kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian setiap ganti kalian complete ya nggak muncul seperti ini, jadi langsung end. Nah, sekarang gua karena kemarin gue sempet nggak lewatin aja gitu ya, ya udahlah, males. Nah, di sini kalian bisa lihat poinnya standar ya. Jadi poin untuk menaikkan prestek itu di angka 10.000 sampai 11.000. Ditambah dengan bonusnya berarti kita bulatkan saja kita bisa mendapatkan 13.000 sampai 15.000 ya dalam satu kali klaim. Dan untuk menaikkan nilai prestek itu dalam level 20 ke atas sampai level 30 itu jenjangnya sangat-sangat jauh sekali ya. Poinnya memang butuh banyak sekali. Jadi dengan adanya paketan ini selama 30 hari ya sangat membantu banget ya buat kalian mengumpulkan koin atau koin prestek. Dan koinnya sendiri kalau kalian di level 20 ke atas itu nggak kurang dari sekitar 6.000 koin setiap kalian ngeklaim. Jadi kalau dikalikan dalam seminggu, sehari kita anggap bulatnya itu 6.000 kali 4 berarti 24.000 dikali seminggu berarti kalian bisa mendapatkan ya kurang lebih sekitar 100 sampai 150.000 koin ya. 150.000 koin ini kalian nanti bisa ubah gitu, bisa dibelikan ke tempat yang lain. Contohnya di sini. Nah, di sini ada 4 kolom yang dimana ini semua adalah benefit yang hanya bisa kalian gunakan ketika kalian sudah membeli paket tersebut. Dan otomatis benefit seperti ini ya perlu sekali kalian manfaatkan dengan sangat baik. Utamanya ketika kalian mencari ini ya, apa istilahnya, peti. Nah, nanti peti-peti legendary di sini ini kan lumayan. Jadi tiap minggu itu kalian pasti bisa membeli petinya dan ada peluang kalian bisa mendapatkan mon legendary dari peti yang sudah kalian beli. Sekalipun kalian nggak mendapatkan mon legendary, kalian mendapatkan mon epicnya. Mon epicnya ini bisa kalian korbankan, siapa tahu dapat part legendary. Jadi masih untung-untung aja gitu. Kalian mendapatkan istilahnya kotak-kotak ini. Dan dalam seminggu gue bisa jamin itu kalian bisa membeli 2 kotak tipe monster yang berbeda plus menghabiskan yang hon ini. Karena perbedaan harganya tadi bisa dilihat ya, ini 2.500 sedangkan untuk beli yang di standing post privilege itu di 1.500, ada pengurangan 1.000 koin ya. Itu sangat murah meriah sekali. Dan yang perlu kalian beli lagi di standing post itu jelas XP mod ini. Jadi kalian harus beli sampai habis. Sisanya nanti tinggal kalian sendiri kebutuhan kalian yang mana. Cuman dari gua pribadi ya yang paling wajib kalian beli itu adalah ini sampai habis nih, XP mon dan juga yang ada di privilege ini, karena kalian sudah membeli paketan
ya sayang kan kalau nggak dibelikan di privilege ini sendiri tuh. Terus di sini kita bisa lihat yang dari hadiah peti, mungkin gua udah kepake semua petinya, tapi hadiahnya masih belum gua klaim. Nah, contohnya ya di sini gitu. Di sini dua ini itu dari peti ya. Jadi ada yang untuk infanteri, gua si Dolphy ini gua dapat dari peti dua-duanya. Ini juga dari peti. Jadi kalau hadiahnya kalian bukan dari Summon Expedition, kalian bisa mendapatkannya taruh sini. Jadi ini dapat dari Summon Expedition, sedangkan ini 3 dari peti. 2 ini yang archer dengan infanteri gua dapatnya dari peti standing post. Terus kalau yang ini gua dapat petinya dari, ya kalian bisa tebak dengan benar bahwasanya itu dapat dari War Merit. Nah, poin War Merit ini kalian bisa lihat di sini membeli yang namanya peti-peti kayak gini, dan itu berpeluang untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Ya tadi Mon Legendary atau Part Legendary, dan di sini gue masih menyisakan untuk peti Mon Recommend ya. Gue nggak begitu butuh banget, jadi nggak gue beli dulu, nanti gue beli supply dulu baru kita ini. Dan untuk menghabiskan satu toko War Merit ini sampai habis ya, paling enggak kalian butuh sekitar 18 juta ya, 18 jutaan poin merit gitu. Kalau misalkan kalian pengen menghabiskan toko War Merit yang ada di KVK 3 seperti itu. Dan alhasil dari banyaknya mon yang belum gua klaim, terus juga di bagian sini trapnya ini juga sama, ini belum gua klaim juga. Jadi masih ada 2 mon legendary untuk archer, 1 untuk yang skeleton ya di sini. Terus ini untuk yang destruction babinya, terus ini yang pigment. Sisanya ini nanti bakalan jadi tumbal-tumbal tersendiri ya. Ya oke, kita jadikan ini tumbal saja. Jadi kalau misalkan ini kita niatkan yang epic jadi tumbal, kalian cukup klik aja di sininya. Jadi semua di bawah legendary itu kita jadikan tumbal. Dan untuk persentasenya bisa dilihat di sini, ada kemungkinan dapat 4 legendary atau ya epic, itu kalau kemungkinan. Tapi yang jelas yang pasti didapatkan itu adalah XP. Ya terserah sih, namanya yang epic mon itu udah gua nggak begitu peduli banget, jadi terserah nanti dapatnya seperti apa. Dan kalau kita dapat yang seperti ini part-part epic ya, masih kita bisa simpan untuk persiapan di season 4 nanti ya. Dan total di sini juga gua udah kebanyakan mon legend, tinggal dipilih-pilih saja mon legendnya mana yang mau dipakai. Ini aja masih banyak mon legend yang belum terpakai sesuai kebutuhan saja sih. Jadi gue enaknya kalau kalian punya mon legend banyak pilihan kayak gini tuh, kalian suatu saat jika kalian membutuhkan mon legend, kalian tinggal pilih gitu, kalian mau yang mon legendnya itu babika, atau pengen yang beruang kah, atau kalian pengen yang kuda kah gitu, dengan spesifikasi yang berbeda-beda gitu. Jadi kalian lebih apa ya, kalau yang gue rasakan itu lebih enak aja. Jadi kalian bisa enak memilih jenis mana mon yang kalian mau, tipenya entah itu kuda, serigala, beruang, atau babi, terserah. Dan juga kalian bisa bebas untuk memilih yang sesuai. Contoh saya pengennya yang kuda dan atributnya adalah attack, nah, gitu. Atau saya pengennya yang serigala dan atributnya defense. Itu sangat mudah sekali kalian pilih gitu kalau kalian punya koleksinya. Jadi jangan langsung dikorbankan, tapi buat koleksi saja. Dan selalu cek yang namanya
ini ya, marching speednya. Jadi kalau marching speednya itu di angka 48,17% seperti ini, berarti itu sudah mon yang terbaik dalam hal ya, sudah itu udah terbaiknya gitu. Terus di sini juga sama, karena ada beberapa mon yang di bawah angka 4817 ya, dan 4817 itu memang sudah terbaiknya dari beberapa mon yang sering gua temukan gitu. Ini banyakkan versi terbaik semua ya. Nah kalau yang sudah pasti enggak tuh, gue punya satu apa dua ya yang tidak versi terbaik. Nah, ini dia contoh serigala gua yang awal ya, itu cuman 47,33%. Jadi ada perbedaan sekitar 1% ya sebenarnya, tapi perbedaan 1% itu kan selalu berarti di setiap war semakin kalian tinggi level seasonnya. Makanya walaupun beda sedikit itu tetap berpengaruh gitu. Tapi untuk atribut di bawahnya hampir sama semua, jadi di angka 54,76%. Jadi attack yang itu pun atau yang ini sekalipun ya, angkanya sama. Yang membedakan itu di marching kecepatannya ini. Kalau marching kecepatannya, maka yang terbaik menurut gua adalah kalau kalian dapat yang 48,17% ini. Oke, itu aja yang bisa gua bagikan untuk kalian seputar paketan dan mon. Semoga bisa membantu untuk kalian lebih memilih mana yang layak, mana yang tidak. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, serta share ke teman kalian, siapa tahu butuh informasi seperti ini. Salam Viking dan bye.